Jumpa lagi dengan kita BJ Bola. Berapa minggu kita Apa, libur kan? nih? Libur. Kayaknya 1 dekade nih kayaknya. Satu dekade. Kayaknya ini udah Lama ya? lama banget nih. Daripada kita ngomongin itu kenalan dulu lagi. Oh iya benar. Gua Kartosar dengan Saya Bastian. Gua Lutfi. Gue Imam. kita edisi ini kayaknya mantep nih ya. Kenapa, Pak? Kenapa tuh? Ada tamu orang penting. Oh, Orang penting dulu dan sekarang dia Woi. pentingnya. Beliau ini adalah teman gua dulu. Wih. Dulu banget. Banyak yang udah 20 tahun lalu lah. Sekarang udah Sekarang udah enggak? Sekarang baru ketemu lagi. Dengan Bung Hanif. Ya, Nama lengkap dong. Hanif Marjuni. Hanif Marjuni. Gua ngontak Hanif ini sekitar sebulan lalu. Ayolah ngobrol di sini gitu kan. Tapi, orang penting ya. Iya. Gua di luar kota mulu bro katanya. Ya udah, lu kapan kesini kita ngobrol gitu kan. Terus 3 hari lalu gua kontak lagi. Nif, ayolah gini. Oke, gua sampai Jakarta jam siang gitu. Habis itu gua ke tempat lu. Asik dong. Kasih. Nah, pertanyaan gua pertama nih, lu habis dari mana sih dia? sebelum kita ke yang penting. 2 minggu yang lalu di Bandung 5 hari, terus di Jakarta sehari, habis itu di Makassar 5 hari, Bush. terus baru sehari, dan demi karena ada undangan teman, akhirnya ke sini. Asik. Gua demen yang gini-gini nih, gua demen nih. masih teman kan berarti dianggapnya? Oh, masih temen dong. Ya, karena dulu pendiam. Gitu. Nah, setelah itu lu nanya, Vi, Apa? dia ngapain sih jalan-jalannya? Lu coba. Jalan-jalannya berarti 15 hari total ya? Enggak gitu. Jadi rata-rata dalam seminggu tuh 2 hari di Jakarta. Sisanya muter-muter ke kota-kota yang ada klub sepak bola profesional. Waduh. Berarti Sebagai apa? lu? Jadi 2017 head of media sampai 2025 awal Bentar. Head of media di Dulu PT Liga Indonesia Baru. Nah, Oke. per Juli kemarin kita rebranding menjadi I-League. per Juli 2025 ya. Ya, rebranding karena kan kita tahu Liga Kasta tertinggi rebranding juga, Iya, Super League, kemudian Championship. Nah, dulu kan Liga 1, Liga 2. Liga 2. Yes. Kemudian kita sekarang udah mencoba untuk go internasional. Ais. Kita kerjasama dengan banyak pihak asing. Jadi mau nggak mau ya kita harus ikut lari gitu. Pertanyaannya, ini di bawah pemerintah nggak? Enggak dong. Swasta, full Perusahaan profesional, PT. PT ya. Jadi di bawah PSSI. Jadi ceritanya nih, PT Liga Indonesia Baru yang sekarang jadi I-League itu perusahaan profesional yang ditunjuk PSSI untuk mengelola kompetisi sepak bola profesional. Liga 1, Liga 2, dan 2 tahun terakhir Liga 3. Liga 3. Jadi Berarti Liga 3 sebelumnya Sebelumnya PSSI. Nah, karena iya, sekarang iya. sudah mencoba untuk menuju profesional, maka kami diminta untuk mengelolanya. ke Liga 3. Oke. Berarti sama kayak kalau di Inggris itu PT Premier League gitu ya? Iya, FA-nya. FA-nya gitu Iya, kan? sama. Oh. Kalau di Itali sama yang FIGC. Liga Calcio. Lega Calcio. FIGC kan PSSI. PSSI-nya, Liga Calcio-nya lu gitu. Iya, Oh. gitu. Tahun berapa lu mulai? Dalam apa nih? Di PT I-League. Dari 2017. Jadi sebenarnya background kita sama nih. Sama-sama penulis, videonya dia pendiam, saya banyak ngomong gitu. Ya, ketahuan. Ya. Tapi tulisannya bagus beliau nih, bagus Iya, beliau iya, nih. Udah 3 bulan jaim ya. Udahlah. Langsung all out. Lanjut. Setelah jadi jurnalis, saya ke Persija. Nah, ini dari awal dulu ya. Iya. Keluar Karir. dari soccer Ah. tahun 2014. 14 sempat ke media umum. Oke. Setelah itu mencoba peruntungan gimana sih ketika sementara sama ini kan kita bisa hanya mengkritik kan. Ya, ya. Oh, Kita iya. mencoba di dalam Iya, seperti iya, apa. iya, Nah, iya, ternyata iya. alhamdulillah diterima setahun di Persija sebagai media officer. Jadi saya merasa ini ada lompatan yang berbeda. Biasa di media kita dilayani di mana-mana. Nah, sekarang saya Kebalikannya. harus melayani Oh, banyak gitu. media. Waktu itu 2017 ada sekitar 60 media yang aktif meliput Persija. Kemudian setahun berikutnya saya mencoba apply ke PT Liga Indonesia Baru. Baru 2 minggu wawancara diminta untuk gabung. Bisa nggak gabung secepatnya? Waduh, ya alhamdulillah ini tantangan baru gitu kan. Dan kita mencoba buat banyak kebijakan.
Dan akhirnya setelah di Persija ini merasa sebagai kuliah universalnya, di PT Liga Baru saya harus mengelola sekitar 2.000 media se-Indonesia. Waduh, banyak banget. Jadi nggak semua media bisa meliput pertandingan, harus ada approval ID card dari kami. Ngomong-ngomong Persija nih, Bapak ini lu Persija tuh Pelita Jaya sih? Lupa gua lama-lama. Sama Yuda Pilihan lagi. Nah, dia fans Dulu Pelita Jaya dulu Pelita Jaya. Oke, zaman di Lebak Bulus berarti ya. Lebak Bulus, Oke. benar. Ansari Lubis itu ya, oke. Kurniawan. Dia pernah dan main lain-lain. bareng Ansari Lubis enggak? Berarti 17 lu udah jump in di situ ya Ya, sebagai media officer, ya, bukan head of media. head of media. Ya, kemudian communication, kemudian sempat sebagai PR juga. Dan per musim ini, jadi kita nyebutnya musim ya, musim kan biasanya Juli sampai dengan Mei April, gue digeser, diminta untuk menggawangi departemen baru CSV, Apa itu? Corporate Share Value, jadi kayak pengembangan CSA. Oke. Oh, Jadi sekarang oke. kalau ngelihat perusahaan-perusahaan Ya, besar kan ya. sudah ada tuh CSV. Iya. Jadi bukan hanya dia untuk mempromot, tapi ada legacy yang ditinggalkan ke setiap stakeholder. Oh gitu. Iya. Jadi sekarang komunikasinya beda lagi. Kalau dulu dengan pemain, pelatih, klub segala macam, sekarang dengan masyarakat, akademisi, komunitas segala macam, bahkan mulai rektor, dekan, dosen sampai mahasiswa. Oh, jadi ini apa? Bagian baru di I-League. Ya, Tadinya nggak ada. tadinya nggak ada, tapi ada beberapa kegiatan yang mirip. Jadi sebelumnya di bawah media dan PR. Kebetulan saya yang dipercaya untuk megang itu. Nah, Pecah ya. direksi melihat bahwa ini punya potensi untuk dikembangkan lagi karena kita kan rebranding nih. Iya. Harus ada satu departemen yang paling tidak bisa mengangkat branding baru ini. Nah, dibentuklah CSP ini. Oke. CSP apa tadi singkatannya? Corporate Share Value. Share value. Iya. Tapi Wah, waktu keren banget ya bahasanya ya. Benar. Iya dong, kita kan go biasa internasional. CSP kan di Excel kan. Kan dot go CSV. internasional. Oh, ketawa pasti lu pernah nih ya kan kalau buka .csv nih pasti nih. Lu buka laptop gue ya. Iya, buka laptop langsung .csv ya. Tapi mau nanya, berarti waktu itu nge-handle 2000 media berarti. Waktu masih Ya, di waktu masih- media. Ya, selama 4-5 tahunan ya itu. Jadi Itu gimana 2000 media berarti? Nge-handle seluruh Indonesia. Jadi kita bukan hanya melayani ya, tapi monitoring juga. Wow. Bagaimana kita bisa kalau dulu waktu kita satu tim kan semakin banyak berita yang Ya, dibaca, KPI kita bagus ya. Benar. Nah, sekarang bagaimana saya bisa membuat isu, membuat informasi yang banyak dikutip dibicarakan oleh teman-teman media. Oh. Ada Breaking WAG-nya. news. Ada Iya. WAG-nya, ada WAG. Ada KPI-nya lah dia. Iya, ada WAG. 2000 penuh dong. Broadcast ya, broadcast. Broadcast infinite scrolling dong. 2000 itu dari Aceh sampai Papua. Papua. Dan memang yang paling banyak ya kita nggak menafikan lah, pasti the big five itu ya yang ada tim-tim besar Persija, Iya. kemudian Persebaya, Persib, Persib. Arema, terus belakangan saya lihat tim-tim kayak Sleman, kan ada PSS Sleman kan, Iya, itu udah PSS mulai Sleman. naik. Kemudian Sriwijaya itu udah mulai bagus Sriwijaya juga, ya. Kemudian kalau kita melihat Makassar juga loyalitasnya luar biasa. Oh iya. Terus kalau Yang kita PSM, melihat benar. ya dulu ada yang di Manado itu ada klub yang Liga 2 kan. Dan ternyata itu juga ngangkat. Bahkan jadi ketika dalam satu kota kegiatan pertama yang saya lakukan saya mengumpulkan semua media. Ya ada yang 40, 50 ya kita menjelaskan bahwa sepak bola Indonesia seperti ini, posisinya seperti ini. Kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana. Ya apa yang menjadi bargaining power kuatnya. Ternyata itu menjadi sesuatu yang menarik buat teman media karena Oh iya? teman media itu relatif jarang mendapatkan data dan fakta yang real dari kompetisi. Ketika itu kita share, ternyata menjadi sumber berita yang selama ini tidak mereka dapatkan. Oh wow. Jadi Ya. waktu itu sempat ada missing link berarti antara data dan sama Bukan missing link, lebih ke mana? mereka belum tahu Oh, oke. di mana menyarinya dan data apa yang paling konkret. Oke. Dulu kalau kita waktu teknologi kan banyak tuh data dari Football Daten, Transfermarkt segala macam. Iya, Itu yang mencoba saya aplikasikan di sepak bola nasional. Oke. Jadi contoh nih, tim A ternyata ketika melawan tim B dia bisa mencetak gol di 15 menit terakhir. Nah, hal kayak gitu sebelum saya informasikan ke teman media, saya kumpulkan dulu teman-teman media officer dari masing-masing klub. Ini informasi yang harus didapatkan media paling enggak. Jadi ketika teman media memberitakan tidak hanya gimana persiapannya, kalah kemenangan gimana itu enggak, tapi ada behind the scene yang mereka sebenarnya Harus paham tahu ya. banget. Ya. Berarti sebelum lu join di situ, ini sebenarnya udah ada kan media
Ini pernah mancing nih, banding-bandingin nanti. Enggak, ini biar kita tahu artinya gini. Gua Susah sih media lawan media kayak gini. bukan mancing tapi Reporter dulu mungkin ada tapi tidak tertata. Mungkin Iya. setelah Iya. dia masuk di Toto. mungkin lebih tertata. Ini Jadi sebelum gua masuk di PT Liga Baru, Mm-mm. kan gua jadi media officer. Bener. Yes. Untuk mendapatkan SIM sebagai media officer itu kan ikut workshopnya dulu kan. Iya. Oke. Masing-masing klub satu. Nah, Iya. dari situ saya lihat loh, kok gini ya. Padahal harusnya media officer itu punya peran yang lebih. Dia tidak hanya menghandle match operation, match Iya media dong. operation, tapi ada bagaimana cara dia Memanage lah ya. branding, kemudian menciptakan isu yang bagus, mengelola sosial media. Nah, begitu saya masuk, pola workshop itu diubah dan ternyata alhamdulillah direksi menyetujui. Jadi workshop yang biasa sehari 2 hari ini bisa nambah dengan beragam materi yang saya datangkan. Public speaking, saya ngundang teman-teman presenter, kemudian sosial media. Ini untuk slotnya. Ya, untuk media officer. Jadi Media officer. pramusim itu selalu ada kan, Iya, namanya iya. workshop. Nah itu kita jelaskan. Nah itu yang tugas mereka bagaimana itu bisa diimplementasikan ke klub nantinya gitu. Ya, karena didikan beliau lah. Nggak ada hubungannya. Dia, Ah, kadang- ya, ya, ya. gua sama Hanif ini sempat setengah tahun lah ya, satu kantor. Ya kan? Gua beruntung aja duluan masuk. Jadi ya dia istilahnya junior, gua senior lah. Wis, gila, Tapi nggak penting. ngeri. Nah setelah dia dari soccer, beliau ini sering nongkrong di PSSI soalnya. Kenapa? Karena dia jago main bola, jago banget gitu lah ya. Jadi wah, sering ayo. Jadi udah jadi apa istilahnya dulu, wartawan bola lah ya. Iya. Bukan masuk di situ kan. Wartawan- Situ dia mulai Oh. apalah dengan komunitas. Connection, Gitu. koneksi, networking. Kan gitu kan ya kira-kira. Mungkin perlu lu tambahin Iya, juga. kalau gue ngelihat apa ya, karir itu ya, semuanya itu serba tak terduga. Contoh masuk di soccer pun awalnya basic saya adalah desain Yes. dan nggak punya kemampuan jurnalistik sama sekali. Tapi emang suka bola. Oh. Waktu itu di Kompas dibuka lowongan wartawan bola. Iya. Tertarik. Kalau mungkin wartawan umum nggak tertarik kan. Iyalah. Ini percaya boleh percaya nggak? Enggak Saya apa-apa. naik pesawat pertama kali ketika di soccer. Wis. Itu. Jadi ketika teman-teman tugas pulang sakit, saya dianggap kuat nggak sakit. Ya, saya anggap ini jalan-jalan dibayar kok. Jadi Pas ya. Mantap ya. Cocok. 2005 Iya. saya jadi komentator di TV dan itu juga karena mengantarkan Mulai. teman ya, mengantarkan teman ikut casting. Siapa waktu itu? Jalu. Oh Jalu. Ya. Jadi waktu itu masih ada TV 7. Iya, tapi Ya, itu itu juga. punya Ya, punya Di Inggris. Ya, terus saya lihat Ya. Jalu casting, terus produsernya keluar, Mas, wartawan juga. Iya, Iya. wartawan bola, ya, casting dong. Oke. 2 hari kemudian saya suruh siaran. Liga apa tuh? Inggris ya? Enggak, Kopaji Samsu. Oh, kok Pak Oh, Jisam? Itu bayaran pertama seneng banget 750.000. Zaman itu ya. Zaman itu tapi udah seneng banget. Wah, udah. Ya, setelah itu terus alhamdulillah sudah merasakan semuanya sampai sekarang ya alhamdulillah dipercaya dan saya percaya ini proses yang memang awalnya kebetulan tapi tidak boleh selamanya harus kebetulan gitu kan. Harus Iya, ada pembeda yang membedakan Keberuntungan satu itu dan kan yang nggak lain. boleh. Iya, gitu. Tapi pertanyaan gua tadi, lu emang jago main bola kan? Ya dulu. Iya. Ya, kalau kompetitornya sampean iyalah. Wartawan bola gitu ya, iya lah. Itu banyak wartawan bola nggak bisa main bola. Soccer yang bisa main bola berapa? Paling 1-2. Gua sama dia doang yang jago. Anjir, nggak mau rugi. Nggak, dia ini emang selalu jadi andalan di soccer. Jadi artinya kan emang dia sudah berada di lingkungan itu. Iya. Kalau lu cuma nulis bola tapi nggak kumpul sama mereka itu, ya Kurang. nggak dianggap Iya. juga, men. Saya pernah main bola lapangan kecil dulu ya. Dia mencoba pakai bola plastik itu back heel kan, Iya. pelengkung. Katanya kok bisa? Kebetulan tadi. Gitu. Senang-senang nggak bisa. Padahal itu karena bola cepet asal nendang kan. Sampai sekarang masih main kan? Masih. Alhamdulillah sekarang kita Ini, tiap Bapak Rabu. Hanif ini juga masih. Rabu Bapak. sore di lapangan A Senayan gitu. Iya, dia juga main sepak bola lapangan gede nih. Kalau ini juga dia main CM dia. Oh enggak juga. Gitu. Kevin, Main hati nanya apa dia, lagi? Iya, Mumpung iya. ini ada. Apa sih yang membedakan ketika tadi kan
menarik tuh ya kan. Awalnya kita mengomentari, akhirnya kita harus ngelayanin media. Perbedaan paling signifikannya apa pada waktu itu? Akhirnya jadi pelayan gitu. Shocknya pertama kali lah. Menurunkan ego itu yang susah banget. Iya iya iya. Ya bukannya apa, dulu waktu liputan segala macam kita kan Ya sering kan, diundang iya, perusahaan, iya, dan itu kan selalu kita disediakan tamu kan. kan. Iya, iya. Selain uang saku pasti ada tiket segala macam. Yes. Nah sekarang bagaimana itu bisa kita mengkomunikasikan ke banyak media, Ah. dan teman-teman wartawan itu kan seniman, Iya sih. nggak semuanya sama kan. Bahkan sebelumnya saya sempat komunikasi dengan salah satu EO gitu kan, gimana sih cara memperlakukan media tuh. Ternyata dia nyebut ada kelompok media yang susah diatur, dan mereka Kayak gini. Enak aja. bola dan otomotif itu nggak bisa diatur. Ya udah diundang. Karena mereka besar, merasa besar. Gitu. Bukan, maksudnya komunitas peliput sepak bola Oke. dan peliput otomotif. Iya iya. Oh, iya, 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 Nah, iya, jadi iya. yang penting mereka hadir di acara itu aja. Iya, iya. Persoalan dia mau wawancara dengan siapa itu dibebasin. Oh, nah, oke. pendekatan itu yang Nggak coba boleh diatur-atur. saya ya. Tapi saya punya timeline yang mereka harus ikut gitu kan. Jadi ada beberapa yang kita harus hormati teman media. Nanti ada jadwal lobster jam segini. Karena yang menjadi narasumber adalah beliau yang punya kesibukan ini. Nah, itu teman-teman biasanya lebih nerima. Dan mereka kan apa ya? Pola tidurnya kan nggak bisa sama dengan kita kan. Ya ketika kita mengundang ya mau nggak mau kita mengikuti mereka gitu kan. Malam keluar ya keluar. Iya, iya. Persoalan keluarnya nanti beliau kemana ya itu terserah gitu Iya, kan. iya, iya, Yang iya, penting kita tidak gitu. Nah itu yang harus kita, dan Ya, kita harus bisa memilah ya. Ketika dengan media A kita harus gini, media B seperti ini, media TV seperti ini, radio seperti ini, kan kepentingannya kan beda-beda. Iya beda-beda gitu, ya. benar-benar. betul, Tapi betul. karena dia backgroundnya jurnalis, dia udah tau lah karakter itu dikit-dikit. Iya iya gitu. karakter orang-orangnya gimana? Ah, Iya ini, iya gini, iya. gini. Tahu lah itu. Di, pasti, ya. dikasih apa namanya, kasih duit segini juga udah cukup. Dikasih ngopi juga udah. Iya iya iya. Makan Gitu. gratis, makan Iya, gratis. biasa ya. Biasa biasa. Dari jurnalis ke PRing itu kan ya, Challenging. masih ada mirip-miripnya, tapi Iya benar. Nah mau nanya lagi, waktu itu kan berarti kan ngasih media apa ya namanya media training ya buat Iya. klub-klub ya. Yang Media maintenance. media maintenance ke media-media ke media officernya klub-klub. Waktu pertama kali jadi itu yang paling susah apa sih sebenarnya? Yang paling susah tantangannya ketika jadi head. Terus pertama kali banget bikin training buat media officer, apa sih yang paling susah? Apa sih yang nggak dipunyai media officer klub-klub kita pada waktu itu? Kejelian, ketelitian, dan mengelola manajemen isu. tapi klub-klub itu udah punya orang-orang itu. Pasti. Loh, itu wajib. Jadi setiap klub itu harus profesional ya. Iya. Dari Liga 3 pun sudah dimulai, dan yang mengelola media itu harus digaji oleh klub Oke. dan harus dapat license dari kita. Oh, jadi kayak staff PR kantor Iya, jadi lah ya. iya, Beri jadi license juga. syarat klub itu dianggap profesional kan banyak tuh, harus Iya, punya iya. tim dokter segala macam, salah LC. satunya itu. Nah, salah satunya media officer, dan media officer pun harus yang ikut kami, dan ada bukti kontraknya juga. Jadi Oh, ketika kalau dia di-hire sama klubnya. iya, jadi proses itu yang dikatakan klub sebagai profesional selain berbadan hukum, ada banyak kriteria itu. Jadi ada banyak aspek bahwa dia bisa dikatakan dia bisa lolos sebagai tim profesional. Khusus untuk media itu harus ada. Dan media officer itu bukan hanya dia harus bisa nulis, enggak. Itu hanya sekian persen yang harus dimiliki kemampuannya kan. Tapi bagaimana dia komunikasi, bagaimana dia mengendalikan media mass operation pada saat pertandingan itu kan nggak mudah. Jadi bagaimana mengatur alur fotografer. Iya, betul. Kan ya namanya ngatur seniman itu gampang-gampang susah Iya, kan. Iya. Terus sana nggak Ya, tahu. terus belum yang media tulis harus dan media tulis kalau kita melihat pertandingan resmi, mereka tuh harus punya tribun khusus Iya. yang posisinya dia bisa melihat semua posisi. Iya. Jadi kalau ada apa-apa di lapangan dia tahu, dia bisa melihat dengan mata sendiri. Terus dulu kan zaman zaman ya. Mungkin zaman kita gitu aja ya. Kayak bedanya 50 tahun gitu loh. Dulu kan TV bisa tuh ngambil pinggir lapangan. Iya. Sekarang nggak bisa. Sekarang nggak bisa ya. Jadi TV yang bisa official. house broadcast resmi itu Iya, pun podcast. dia harus pakai rompi khusus. Oke. Contoh MTech. Tapi ya, Karena yang produksi kita. Iya. Jadi yang produksi itu bukan MTech. Kita punya kerjasama yang mengelola, dia nanti yang transfer gambarnya ke
Indosiar ke MTek. Nah, sekalipun MTek sebagai penggagas siar, ketika dia menempatkan orang ini di pinggir lapangan, kan biasa untuk sosmed gitu kan, dia harus izin ke kami, dia harus punya adik dari kami, dia harus punya tanda khusus. Jadi tidak mungkin ada video di belakang lapangan. Semua fotografer, kalaupun ada video, berarti itu dari MTek. Oh gitu. Saya pernah mencabut salah satu media di Bandung, ID Card. Begitu dia maksa masuk, ternyata yang pakai ID Card bukan orang yang bersangkutan. Oh beda, Saya beda. Saya diskualifikasi setahun, media nggak boleh liputan, Oh. media tersebut. Karena ini masalah Dan trust tag-nya kan. sama orangnya beda. Beda. Oh, di band Tapi memang zaman dulu itu TV kalau mau ngeliput bola suka-suka dia aja, begitu. Iya. pinggir lapangan masih Sekarang nggak bisa. Sekarang nggak bisa. Dulu, sekarang benar Iya. tetap dia nggak bisa. Jadi benar-benar profesional. Jadi semua yang ada di situ lu yang provide ke mereka ya. Kami. Iya, maksudnya timnya. Iya, harus kita atur, kita provide terdata. Heeh. Bahkan di tiap klub itu sudah ada nama-nama resmi media apa aja yang meliput, Iya, iya. sama posisinya di mana. Terus biasanya media official akan report juga dari sekian yang terdaftar, mungkin 50% yang benar-benar aktif meliput tiap pertandingan. Karena kan ada itu kan di media itu kan desknya sering pindah-pindah kan, Iya, nggak tiap hari dia des olahraga. Nah itu Iya. kan harus ada komunikasi lebih awal. Biasanya H-1 media yang bersangkutan harus report ke media official klub tersebut kalau dia mau Yang meliput. turun siapa gitu Iya, gitu. Oh, ya, benar. Jadi sekarang ID sama orang harus sama. Harus sama. Oke. Jadi oke, enggak. oke. Gua sebenarnya pernah dulu waktu masih di soccer belum setertib ini ya. Gua Goso itu masih bisa. Wah, ada pertandingan ini nih. Bawa ID aja dari kantor. Press. Masih bisa. Iya. Ya gua nggak tahu lu masih ngalamin itu nggak. Tapi sekarang udah pasti Nggak kalau bisa. lu tidak terdaftar, no way kan, nggak bisa. Bahkan timnya Bapak inilah. untuk meningkatkan hal seperti ini kita studi bandingnya udah kayak ini baru saja ada tim saya yang dia studi banding dengan FA-nya Thailand. Wah. Terus sekarang kami meng-hire GM di posisi kompetisi langsung dari Jepang. Iya, Namanya iya, Takeo Okuya yang mungkin udah baca. Ah. Dia sebelumnya di PSSI Jepang. Jadi mencoba mengimplementasikan apa yang sudah dilakukan Jepang ke sekarang saat ini. Dan dia juga beberapa kali sudah datang ke semua stadion kan melihat apa yang harus ditingkatkan. Memang itu nggak bisa instan kan, iya, iya. karena ya agak kurang fair kalau kita membandingkan kultur masyarakat sepak bola kita dengan sana. Tapi untuk menuju ke sana bisa. Gitu. Tapi apa sih yang membedakan kultur? Kan gue kebetulan suka sepak bola Jepang juga kan. Apa sih yang membedakan dari kacamata yang official sendiri nih ya? Iya. Yang membedakan kultur sepak bola Jepang sama Indonesia? Selain ekonominya of course. Di Jepang sepak bola sudah menjadi hiburan keluarga. Oh wow. Ya, jadi mereka sudah terbiasa datang bapak, ibu, anak meskipun masih di bawah di bawah 10 tahun lah. Iya, iya. Di kita itu yang belum ada. Nah, itu emang itu mindset ya, itu butuh waktu. Karena kemarin kita sudah komparasi dengan banyak kondisi di semua stadion kan, terutama yang The Big Five ini memang cukup banyak. Rata-rata yang mewakili sebagai keluarga itu baru di kebagian besar di VIP. Tapi yang menonton di tribun Timur, Itu masih Tengah, itu ya. Selatan masih mereka loyalis, ultras lah bahasa kita, masih seperti itu. Nah, kalau di Jepang kita studi banding ke sana, bahkan soal broadcast pun kita juga kemarin ada perwakilan teman yang belajar di Jepang, komparasi juga. Nah, ternyata ada beberapa yang itu sangat signifikan. Contoh nih, tahun ini kita rata-rata average penonton per match Liga 1 ya, itu 5.600 sekian lah. Average ya. Iya. Rata-rata ya. Itu di semua pertandingan. Jepang sudah angka 20.000 dan Jepang itu tertinggi se-Asia. Kita masih Kita 5.000. tapi kita di atas Vietnam, Malaysia. Ya, kita jangan melihat pertandingan Persija ya. Kalau Persija kemarin kan sampai Iya, 30 full kan, ya. full kan, full. Persija Tapi kan ada tim-tim kayak Bia itu kan masih minim karena Bia kan bermainnya di Jogja kan. Nah, Iya, ini iya. kita masih average secara keseluruhan masih di angka 5.600 sampai dengan pekan ke-14 kemarin. Tapi Lebih jangan baik salah, dari sosmed Vietnam. kita paling tinggi. Nah, Betul. itu kekuatan itu yang nah, sosmed ini dianggap sekarang sudah menjadi bagian industri sepak bola yang ya. kalau itu dikalkulasikan dalam bentuk financial planner-nya itu udah angka tinggi Udah banget. gede ya. Gede banget. Ya, karena memang ya kayak pernah kita bahas, orang kita kan pengen tahu kan. Iya kepo. Oh, kepo, sosmed. Sosmed. Giliran timnya jelek langsung dihujat. Iya. Wah. 2000 kemarin Juli 2025 ini kan BRI Research Institute. Dia melakukan riset perputaran uang di Liga 1. Udah tahu angkanya? Tebak Dalam deh. satu musim Tebak deh. berapa? 5 5 apa? triliun.
10,4 triliun. Salah gua. Tapi setidaknya gua berani Itu nebak. triliun. Gue tadi mikir miliar loh. Ah, lu banyakan mikir. Ya, Mam ya, banyakan mikir, Mam. Nggak kebayang soalnya. Itu berarti rekor. Ya nggak Dev, ya? kebayang, bener. Sebelumnya ada data nggak? Sebelumnya belum parah sih, cuman itu BRI melakukan riset sendiri. Jadi Oh, itu itu dari risetnya BRI UMKM ya? segala macam Iya, ya. Kalau BRI pasti parameternya lebih jelas kan. Iya. Mereka Iya, punya karena- banyak iya, karena yang kan kita memang nggak tahu. tujuannya Iya, kan terus bener-bener. gimana memunculkan banyak tenaga peluang kerja, Iya, iya, bener, terus bener, nilai bener, kontrak bener, bener. pemain segala Make macam, sense. hasil televisi, sponsor. Terus sekarang 2 tahun terakhir di kami itu ada kebijakan bahwa untuk Liga 1 papan iklan, kalau kita nyebutnya e-board kan, E-board, itu nggak boleh statis, harus Harus LED. Oh, dynamic. mungkin. Iya. Kalau nggak denda 200 juta bro. Denda Sekali pertandingan itu. Ya klub Dendanya. Oh, Iya. ke klub. sekitar itu kalau nggak salah ya pokoknya dendanya gede. Iya, iya, iya. Nah tapi kan itu ada timbal balik ke klub kan. Iya dong. Kan dia sudah bisa menghitung pendapatan ini kan Iya. per 30 second kan, bukan Oh, seperti iya, dulu iya, lagi iya. kan. Kan itu Bukan. jalan kan. Harus gerak ya. Jadi sebenarnya memang di awal dan Nah. itu harganya juga mahal juga kan. LED itu ada bentuk U gitu kan. Iya, iya. Dan itu memang belinya juga serempak. Tapi sekarang klub sudah bisa merasakan manfaatnya dan ada nilai lebih yang didapatkan klub dari sisi pemasukan ketika itu diterapkan. Apalagi kalau udah disiarkan secara langsung kan, berarti dia punya dua keuntungan kan, live di stadion, Stadion. live di Yang di bola. TV, ya, Iya. di broadcaster right kan, Ya. license kan. Dan jangan lupakan juga 2 tahun terakhir ini kita ada pendapatan tambahan dari klub, bukan hanya subsidi, tapi nanti ada tambahan berdasarkan peringkat akhir klub tersebut. Oh, iya. Makin tinggi peringkatnya, makin banyak. Makin banyak. Di luar itu ada lagi namanya sporting merit dari hak siar televisi. Iya, ya. Bagi klub yang ratingnya tinggi, Iya. ya yang Share-nya gede. yang saja gede ya pasti Persija, Persib pasti gede. Benar, Walaupun benar, tahun lalu memang Persib dan Persija paling gede dalam ini. Tapi Benar. kalau dilihat angkanya itu memang signifikan dibandingkan dengan zaman kita, Mas Bro. Aduh, dia belum lahir zaman kita. Kasihan juga kalau lu Ya udah deh. nyebut-nyebut. Ya udah deh. Oke, balik ke tugas lu roadshow tadi ya. Ya, Itu ngapain sih di sana? jadi kita menganggap bahwa dulu-dulu dunia sepak bola itu kan eksklusif kan. Pelakunya itu aja. Jadi Ya, kalau kalau nggak misalkan penonton, pemain. bukan maksudnya yang bekerja itu kalau nggak anaknya ini Oh, oke. Oh, punya kedekatan. Lebih jauh ya tadi penonton Iya. pemain. Memang Ah. kalau nggak ada penonton, nggak ada pemain, Iya. penonton Bisa jadi pemain bisa jadi tapi maksudnya Oke. kurang terinform ke publik bahwa sebenarnya banyak peluang kerja Ah. di sepak bola. Nah, dengan adanya ini akhirnya kampus itu tahu. Bahkan saya kan ada tahun lalu kita ada 5 kampus, sekarang ada 18. Setiap ke kampus saya lihat dari bahasa tubuh, pertanyaan media, pertanyaan wartawan, dan memang mereka nggak tahu bahwa ternyata banyak profesi yang menggiurkan di dalam dunia sepak bola. Contoh di tim aja, ada sekarang diwajibkan tim punya dokter sebagai medikalnya kan. Iya. Dari sisi gaji nggak kalah kok dengan dokter di rumah sakit. Dari sisi marketing, ada marketing officer khusus yang harus tahu soal dan ini kan dia punya passion sepak bola. Nggak kalah kok dengan marketing di perusahaan lain. Tergantung nego aja kan. Termasuk juga media officer. Saya berani jamin gaji media officer nggak kalah dengan teman-teman dari wartawan. Kalau sama komparasinya fresh ya. Iya, iya. Bahkan tanggung jawab dan prestasinya saya melihat malah lebih. Belum lagi Lebih sosial tinggi. media itu Nah. ya. Media officer, apa sih, media admin manager. segala macam. Betul. Banyak Belum lagi waktu liburnya kan. Di saat Sabtu Minggu ketika semua libur, Iya. media officer ini malah sibuk karena Harus pertandingan kerja, iya, weekend. pertandingan ya. weekend. Jadi Belum lagi privilege-nya kan nonton langsung. Benar. pasti belum lagi kalau misalkan tim UB kan mereka harus ikut kan. Iya, jalan-jalan Iya. gretong gratis. Saya di awal-awal seneng, ternyata sekarang sampai pada Bosan. sampai seneng, kalau bosan sih enggak. Tapi sudah pada level di pesawat itu bagian dari istirahatnya, tidurnya. Oke. Tuh, dan yang menarik ternyata ketika kita pendekatan komunikasi dengan tiap-tiap orang, tiap klub, semuanya gitu kan, cara komunikasi beda lagi bro. Ketika saya komunikasi dengan orang Palembang nggak bisa kita samakan dengan orang Ternate dan Papua. Oh, iya, Itu ternyata bagaimana kita menjelaskan secara umum juga beda. Dan itu ternyata seni lah. Jadi gini jadi nggak bisa. Iya.
Berarti turns out ternyata zaman dulu itu sepak bola kita nih, correct me if I'm wrong ya. Sepak bola zaman dulu tuh sepak bola zaman dulu tuh nggak maju gara-gara sepak bola kita zaman dulu itu Gila. bukan yang maju lebih kepada ya enggak Udah kayak rasis tuh. bukan emang kenyataannya begitu kan. Iya, Apa lebih karena kurang SDM yang ada di dalamnya? SDM yang ngatur media Bukan official kurang segala SDM macam, sih ya. gitu-gitu. Mungkin kurang Kurang sosialisasi. dimaksimalkan. Oh. Iya ya. Karena jadi acuannya tuh jelas. Jadi kita kan dalam banyak hal selalu berkomunikasi dengan AFC dan FIFA kan. Iya, iya, iya. Nah, ketika kita mau kompetisi naik, grade-nya naik, ya harus ikutin ini. Oh, Nah, oke. begitu juga ketika ada parameter ini kita sampaikan ke klub. Nah, kalau mau dikatakan profesional bagus, ya harus ikutin ini. Jadi itu yang harus benar-benar kita perhatikan. Bukan SDM yang kurang, tapi memang informasinya menurut saya kurang ya. Dan rata-rata orang yang bekerja di bola, saya melihat orang yang passionnya bola. Padahal sekarang nggak harus passion bola. Dan tanda petik loh ya. Iya, benar. Contoh marketing, dia kan harus tahu jualan, Iya. bukan Iya, nggak harus tahu benar. jualan. Terus sekarang ada tiap klub, bahkan di kami juga butuh orang-orang yang lihai dalam data analis. Wah, Iya. ini. Itu kan orang yang Keharusan. jago merangkai angka kan. Iya, benar. Dia nggak harus tahu bola, Benar. tapi dia tahu angka ini seperti apa itu. Nah itu. Jadi Data lah kita ya. ada departemen khusus namanya TSG, Technical Study Group. Yang saya melihat awalnya saya melihat ini apa sih yang dikerjakan secara langsung. Ternyata data itu bukan hanya kami yang butuh, tim pun butuh. Jadi ketika itu data itu kita kasih ke klub, ke tim pelatih, itu sangat dibutuhkan. Contoh, tim mau menghadapi tim A, ternyata tim A ketika bermain di tandang, half space-nya seperti ini, dia terlalu banyak mengambil umpan-umpan true pass-nya berapa persen, dia crossing dari kaki kanan siapa, itu ada, sedetail itu, headmap-nya ada. Ya otomatis data analis dari klub butuh dong. Iya. Nah, Kita. dia merancang strategi, mengkantor strategi dari data ini, dan itu saya ngelihat 80% benar. Tapi kalau kayak kita pernah bahas data Iya. dalam sepak bola Dalam ya. sepak bola, Nah, ini benar, yang benar, dipakai juga sama I-League. Ya mau gak mau kan. Iya, Ketika iya. lu Iya. terjun ke profesional dan go internasional Iya, ya. malah saya juga pernah berpikiran licik tuh Mas Bro. Ini kalau bikin perusahaan dari data analis kaya kita Mas Bro. Gue ikut berarti. Ya iya dah. Iya. Iya. Kan gitu kan. Gitu. Tapi pertanyaan-pertanyaan mereka ketika lu roadshow itu apa paling sering? Iya, paling sering pertanyaan paling sering sampai kayak Gimana ini lagi cara gitu ya. cara kan? ngelamar kerjaan? Gitu ada lucu-lucunya. Mereka itu siapa? Mahasiswa tuh ya? Mahasiswa. Saya jago main FM nih. Ah, Bisa iya. ngelamar nggak? Basic. Atau yang paling simpel lah, saya jago main bola, bisa nggak dipromosin? Oh enggak, Gitu. iya bukan, tapi bener kalau misalnya mahasiswa bener. Saya jago main FM nih biasanya tuh ya kan. Gimana tuh? Iya, Oh, nih. rata-rata banyak yang saya kaget justru di luar teknis sepak bola. Oh, Kemarin saya di Makassar ada pertanyaan yang saya agak inilah kaget gitu kan. Dari mahasiswi fakultas kalau nggak salah kedokteran. Dia pertanyaan gini, apa yang harus kami persiapkan untuk bisa terjun di dunia sepak bola? Dia baru semester 3. sebagai apa nih? Sebagai Tenaga. untuk dia bekerja di situ. Iya, maksudnya? apa yang harus kami persiapkan agar kami bisa masuk di dunia sepak bola? Di industri Udah sepak bola itu. ditargetin ya. Iya, jadi mereka udah mungkin tertarik dengan ini ya. Saya jelaskan bahwa medical itu seperti ini. Nah, ternyata mereka tanya seperti itu. Bahkan di UGM ada 12 pertanyaan saya menghitung 10 di luar teknis sepak bola. Aspek sosiodemografinya seperti apa. Oh, nice. Di UI juga hampir sama. Jadi saya ngelihat memang kalau mahasiswa yang backgroundnya dari keolahragaan pasti ujung-ujungnya memang nggak jauh dari urusan teknis lah ya. Benar Dan strategi dan segala itu macam. saya lihat bobotnya sama ketika kita preskon pertanyaan dengan teman-teman media hampir sama. Iya. Tapi yang backgroundnya yang mereka nggak tahu bola, tapi tahu industri, pasti akan sangat berbeda. Jadi saya ngelihat dari kualitas pertanyaan kan udah ketahuan nih, oh ternyata mereka selama ini nggak tahu. Ternyata ada bibit yang bagus di dunia sepak bola. Mereka taunya kalau ingin sejahtera dari sepak bola, ya jadi atlet, padahal enggak. Iya. Nah, tadi kan 18 kampus Ya, tahun ini. ya. Nah, ini kan penonton kita nih kebetulan ada kampusnya misalnya pengen. Oh, Nah, apa yang mereka lakukan? Apa nunggu dari pihak I-League atau mereka bisa melakukan sesuatu agar kampusnya didatangin oleh ya sebenarnya itu bisa nanti berkirim ke kami, tapi mohon maaf untuk tahun ini kita sudah menentukan
kampusnya. Oh, tahun Jadi ini sudah ditentukan iya, oleh ILIC karena ya. waktu kita kan juga Ya 18 itu lumayan banyak ya. lumayan banyak dalam waktu 10 bulan loh. Sebulan Ya. sekali aja kurang. Wow. Sekarang Ada loh. sebulan 2 kali ini Sebulan 2 kemarin. kali dia. Jadi ya kemarin yang sudah itu Untas Negeri Malang, kemudian Untas Negeri Padang, Iya. Untas Gajah Mada, kemudian Untas Pendidikan Indonesia Bandung, Untas Negeri nanti besok ini di Untas Lampung, sebelumnya di Untas Muhammadiyah Makassar. Pasar. Jadi tahun lalu di UNESA, UI, kemudian Unpad. Nah next nih mau di Surabaya juga, kemudian ada di Bali, sama Jakarta. Jakarta mau nambah lagi karena kemarin sudah ada di UI. Jadi saya lihat memang intensitasnya juga cukup bagus. Persoalannya kan di banyak kampus sementara Januari ini udah libur kan, Ya, Ya, benar. belum Jangan. nanti Februari udah puasa. Udah puasa. Nah itu waktunya yang Liburnya extend. ya, Iya, dan kita juga punya target ya setiap ada kegiatan paling nggak sekitar 1.000 mahasiswa yang hadir. Oh, wow. Jadi harus ada hall-nya, kudu itu serbaguna lah. Syarat dari kampus ya. Ya, Syarat dari ya, lu ke kampus ya, gitu terus dari timnya. Nah acaranya kan biasanya ada 2 kali tuh, pagi diskusi umum soal profesi. Nah yang kedua itu dibagi berdasarkan kelas. Maksudnya kelas kita menyediakan 4 kelas, satu kelas itu maksimal 50 peserta, ada kelas media officer, medical, marketing sama Oh, LOC. Nah dibagi-bagi. pembicaranya yang kelas ini bukan dari kami, tapi dari Profesional. klub. Oh, dari klub Ya, di kota itu. Di kota itu. Jadi emang yang kita pilih sementara ini kota yang ada klub Liga 1-nya. Liga satunya. Iya, Oh, jadi mereka iya. transfer Wow. knowledge kan dari sini kan. Nah, yang menarik lagi di materi 4 kelas ini semua peserta kami berikan sertifikat kesetaraan. Wow. Bukan yang pagi ya, kalau pagi kan banyak 1.000 banget. Iya, ya. Nah ini yang biasanya rebutan ini. Tuh. Tapi orangnya boleh sama dari yang Misalnya Boleh, kalau boleh, besar ya. masuk ke Tetap. LC. Oh nggak boleh, kan nggak boleh. jamnya kan bareng itu kan. Oh, jam Ya. sama. Nah, pemilihannya gimana mereka itu? Biar fair ya kita serahkan ke kampus. Oh, kampus yang ngatur. Iya, iya. Jadi kita kerjasama, nanti ada pemateri dari kami juga minta untuk kepanitiaan dari kampus. Jadi sekaligus mendidik ke mahasiswa lah, gimana iya. menjadi IO gitu kan. Jadi kita milih 20 peserta yang biasanya diambil dari BEM gitu kan. Terus nanti ada MC, kemudian translator biasanya dari kami. Terus ada moderator, nah moderator itu kita persilakan ke kampus, apakah dari kami atau dari dosen gitu kan. Karena kan Oh, berarti bukan pilih-pilih kampus sebenarnya ya. Berarti ada syarat dari ILIC bahwa lu harus kampusnya itu kota itu ada klubnya karena mereka lah yang akan Iya, dianggap betul. untuk, untuk sharing gitu ya, ya. karena ini kan bagian kerjasama kami Ya, klub betul, betul. untuk dia bisa CSR dengan kampus yang bersangkutan kan. Tuh, jadi memang kalau kita sebenarnya juga ada keinginan di Liga 2 kan. Cuman karena waktunya yang susah, karena di Liga 2 kan ada beberapa kota yang bagus fanatisme Iya, supporter kan. benar, benar. Palembang, kemudian Semarang, yang gitu udah kan. basisnya udah gede Iya. ya. Nah. Kemarin kami di Jogja. Nah, di Jogja itu kan ada Liga 1, ada Liga 2 kan. Yes. Kemudian pertama kami protes ke Liga 1. Ternyata dari teman-teman akademisi, Mas, kenapa nggak sekalian? Karena ini bagian dari Islam Mataram. Wah, susah kita kalau kemana ya udah akhirnya. Iya, iya, begitu lah. Gitu-gitu pasti Timingnya ada. susah. Iya, ya. ya terus ya akhirnya ya tapi ya itulah. Ada sesuatu yang kita tidak melihat sebelumnya, ternyata mereka lebih peka. Artinya ada kultur lokalnya yang ya mau nggak mau kita bisa menyesuaikan kan. Benar, Ya, benar, karena benar. ini kan ada Islah Mataram di Solo dan Jogja kan. Iya, iya, Persis, PSI. kemudian PSIM, BSM dan Sleman. Sleman. Ini kan PSS Sleman. gimana caranya mereka tetap kompak gitu kan, karena kalau lihat dari sisanya mereka satu kerajaan sebelumnya gitu kan, meskipun sekarang wow. pecah antara Mataram dengan ini kan, tapi penyebutan Islam Mataram itu kan sesuatu kampanye yang bisa grassroots banget. Gitu. Nah, hal kayak gitu Mas Bu, yang akhirnya mau nggak mau bola jadi triggernya kan. Oh ya udah, Iya, Masuk iya, ke antropologi gitu-gitu. segala Iya, iya. Iya, Bu. Mau Jadi historical. deep ya bahasannya lah ya. Ya, Di ketika dalam loh. ngomongin Iya. orang ya pasti historical kan. Oh, Iya, iya, ini iya, kesini, iya. ini kesana. Dan saya juga saya kan di setiap acara saya mencoba mengadakan tanya jawab ya, dengan jawab tapi berhadiah gitu kan. Pasti orang tergiur dengan hadiahnya meskipun cuman e-money senilai 100.000. Oh, bukan mobil ya. Oh, maunya bro. Kita juga mau. Sponsor kalau kami mobil. sponsor kami tahun lalu mobil bu. Oh Nah. iya. Iya, kita dapat loh. Pengen. dapat sekrupnya. tapi Iya, apa-apa. tapi nggak boleh nyebut merek tapi ya. Jangan.
kecuali dia mau bayar. Ah. Kita udah gede aja. Bapak, lanjut. Nah, itu kan di Makassar kemarin, di Makassar, Bandung, saya mencoba melempar games yang karena ini mahasiswa jadi agak berat gitu ya. Saya kasih pertanyaan, siapa yang bisa, dan rata-rata 10 pertanyaan 10 hadiah. Contoh di Solo, saya lempar pertanyaan berkaitan dengan Persis. Kan semuanya, siapa pemain Persis, siapa 10, contoh sebutkan 3 pelatih lokal Persis selama 10 tahun terakhir. Ternyata semua bisa kok, padahal itu nggak ada dalam mata kuliah. Artinya itu fans loh, yang itu harusnya digrab oleh Persis kan. Di Makassar sama juga gitu. Di Makassar kemarin saya punya catatan 947 peserta. Hanya 10 mahasiswa yang backgroundnya keluargaan. Sisanya ekonomi segala macam. 937-nya berarti non olahraga. Olahraga. Saya kasih peran soal PSM. Sebutkan 4 pelatih PSM lokal dalam 20 tahun terakhir. Meskipun sempat nyebut zaman kita, Samsudin Umar. Meskipun salah, tapi akhirnya loh, ini cewek yang jawab loh. Benar. Benar. Wih. Dan bukan satu rebutan, kita milihnya kan yang paling cepat kan. Rebutan. Oh, ini artinya ya ternyata isu PSM itu buat mereka court banget. Iya. Itu power of football. Menarik. Bahkan saya tanya nih, siapakah pemain PSM yang paling mahal di BRI Super League 2005-2006? 2005. 2000 sekarang. Oh, sekarang. Dan harganya berapa? Bener. Julian Fernandes 5,6 M. Sampai sebut angkanya. Iya. Padahal nggak usah sebut angkanya juga udah Padahal bisa kan. awalnya saya memprediksi dari 10 paling ada 3 yang nggak terjawab. Ternyata bisa. Itu cara saya mengukur untuk melihat seberapa jauh sih mereka militannya gitu kan. Ternyata bisa semua. Mungkin ini ada pertanyaan agak ini dikit. Tujuannya I-League mensosialisasikan ini ke Kayak gini ke mahasiswa lah ya. Itu apa sih? Tujuan besarnya gitu ya. Apa karena biar lokal talent biar- lokal mengurus talent lokal gitu loh, Biar- kayak gitu apa gimana? Pertama memang bagian dari rebranding kami. Iya. Kedua, masyarakat harus tahu bahwa sepak bola itu sudah menjadi industri yang sudah mengglobal. Banyak peluang kerja, banyak peluang bisnis, banyak peluang untuk maksimalkan talenta yang didapatkan. Jadi mindset bahwa sejahtera ketika Dari terjun bola bola harus jadi atlet itu salah. Banyak yang bisa digeluti. Iya. Tapi brandingnya kayak gimana tadi kan sebut tadi branding kan. Brandingnya kayak Iya. gimana sih emang I-League ini in the future gitu loh buat yang ke mahasiswa ini gitu. Kalau terkait dengan I-League the Future, jelas bagaimana cara kita menggrab kompetisi secara bertahap, semuanya bisa naik. Bukan hanya secara kualitas, bukan hanya kompetitif balance-nya, tapi value-nya juga harus naik. Karena value ini kan salah satu yang menjadi parameter bagaimana kita bisa bersaing dengan Betul. di ASEAN kan. Oke. Karena target kita 2029 kita the best di ASEAN. Oke. Target tuh ya. Ya, peringkat 8 di Asia, the best di ASEAN. Value-nya maksudnya Rasanya valuasi klubnya kan berarti. valuasi kompetisi. Valuasi Ya, kompetisinya. Iya. Oke. Kita memang kemarin sempat rame, peringkat kita di bawah Myanmar segala macam. Benar. Jangan lupakan, itu dihitung FIFA berdasarkan penampilan perwakilan tim ya di Di- internasional. Di AFC. Di AFC segala macam kan kita sempat tersingkir di bawah penyisian. Iya, Nah, betul. padahal 2008 kita tuh the best karena dihitungnya banyak supporter, hak siar TV segala macam. Jadi, nah kalau ini dikembalikan lagi, saya yakin kok nggak ada yang ngalahin Indonesia di Iya ASEAN. benar. Karena dia punya pasar ya. Angka TV kita tinggi, Benar. rating kita tinggi, share kita tinggi, media sosial klub tinggi, Rame. Persija Wih. bisa minta aja sekali kita pasang produk berapa? Iya. Oke. Merchandising juga lagi naik merchandising, Iya. jersey. Sekarang tuh lucunya adalah yang gua temuin juga jersey yang dari PSS Sleman, yang PSIS itu di Shopee bagus loh. Traffic-trafficnya loh di marketplace loh. Ya, Merchandise juga. PSM itu termasuk mahal loh, 1 Iya, juta aja. 1 juta. 1000 produksi habis. Iya. Itu bener. Karena di Shopee sisanya ukuran M. Bener. Iya. Padahal angka segitu katanya sih supporter Indonesia kan masih di level C dan D dari sisi ini ya. Iya, dari segi Iya, buying kemampuan power. beli, Pak. iya. Buying powernya. Tapi dengan harga segitu mereka mahal Masih beli. mau ya. Iya. Dan memang kita sempat survei beberapa tahun yang lalu ya bahwa saat ini rata-rata penonton kita di usia 18 sampai 24 yang fanatik. Nah, kita mau menaikkan ke 24 ke 28. Karena Tujuannya apa? Dinaikkan. 24 28 itu punya kemampuan Oh, finansial punya yang Udah punya duit, bagus. udah punya duit, kasar udah Iya, punya duit, iya, kasar iya. udah punya duit. Iya, iya.
Karena kemarin kita juga survei, kebanyakan di kita masih rate average pendapatan 4 jutaan. Nah kita mau menaikkan Mau naikin, di pasar yang orang udah 6 juta, 8 juta. Iya, Ketika itu ada naik ke sana, berarti ketika dia spend money 200 Daya ribu belinya stadion, tinggi ya. udah itu bukan mikir masalah. ya. Itu. Benar. Jadi intinya kita melibatkan banyak aspek, banyak riset ketika itu mengelola dengan bola. Bukan hanya aspek teknis ya, tapi hal sosiodemografi itu harus benar-benar kita lakukan. Dan sekarang udah mulai banyak pergeseran ke penonton wanita juga. Oh, karena orang pada ganteng semua. Mulai di So mainnya pada ganteng, oh, enggak ya? Kalau TV udah mulai ini, kalau TV Oh, kan udah mulai shot, yang pihak TV ganteng-ganteng. enggak, pihak TV udah mulai ini sendiri ya, mulai riset sendiri kan. Dan ternyata penonton mereka udah mulai banyak iya. wanita. Wanita. Iya. Mereka punya kepentingan kan. Iya, benar. Oh. Karena kalau yang Nah, yang dia menarik, lagi, dia lagi Ya. Sekitar 2 bulan lalu kita ada data 20 acara televisi dengan rating share tertinggi. 20 ya? 20 besar. Iya. 14 diantaranya Liga 1. Wow. Dulu ada satu sinetron TV yang kuat banget ya, nggak nyebut ini ya. Iya. Kayak Itu susah tahu deh, susah mana. digeser ya. Iya. Ketika ini drop, udah nggak ada lagi yang ngalahin bola. Dan secara demografisnya juga diverse ya berarti hitungannya kan. Iya. Jadi penonton Semen Padang nih, dulu awalnya dikira bahwa yang nonton adalah masyarakat Padang. Iya, Ternyata orang- enggak. Warga Padang. Ternyata enggak. Sumatera pada nonton Padang. Karena di Sumatera nggak ada perwakilan tim yang di Liga 1 kan. Oh, jadi gak enak. iya. SMS Medan gimana ya? Kan ini. Masa gua nonton Semen Padang? Emang kenapa? Gak apa-apa. Nanya doang. Gitu. Convert. Convert. Tapi jauh wilayahnya ya, bedanya Nah, ya. sama dengan Persib, kenapa Persib ratingnya selalu tinggi? Ya karena nonton masyarakat Jawa Barat loh. Betul. Bukan Bro. masyarakat Bandung. Iya. Berapa puluh juta itu ya? Itu dia. Bisa 40 juta sendiri. Iya, udah langsung ini. Oke. Berarti memang apa ya? Tujuannya ke daerah itu sosialisasi lah pertama ya, bahwa Iya. lig ini. Tapi kenapa kampus? Kenapa nggak SD? Apa pertimbangannya? Kenapa nggak TK? Jadi Kan kecilan. kan ada kampus bisa komunitas. Iya, bisa komunitas. Apa pertimbangannya? jadi kalau komunitas kita ada divisi sendiri ya, fan assessment yang biasa mereka berkomunikasi dengan supporter. Kebetulan tahun lalu ketika masih di head PR dan komunikasi, saya juga selalu berhubungan dengan komunitas supporter. Oh. Cuman pendekatannya yang beda. Pendekatannya beda. Nah, kalau sekarang kita ada Gustu Kampus, Gustu School juga. Schoolnya ini SMP SMA. Oh, ada juga. Ada. Jadi kayak kemarin di Makassar kita di SMA yang khusus keberbakatan olahraga. Jadi siswanya 400 semua atlet semua. Oh gitu. Dan ternyata Pembinaan ya. beda. Saya di SMA 3 Malang, itu kan salah satu SMA the best-nya di Malang. Kemudian SMA 4 di Bandung. Nah, ketika dengan SMA yang siswanya semuanya atlet, jadi di SMA 4 Padang sama SMA olahraga Makassar, ternyata beda bro. Jadi versi gurunya juga, kalau anak olahraga itu, mereka jam 7 sampai jam 9, jam 10, itu kan di lapangan latihan. Ketika itu latihan, di kelas malas-malasan. Nah, nggak bisa ini kita berlakukan sama dengan anak yang reguler ini. Jadi contoh nih, ketika kita adakan lomba yaya tiap kelas gitu kan, yaya kepada klub yang bersangkutan. Jadi yang reguler ini mereka kreatif. Jadi kayak meniru K-pop segala macam. Iya. Tapi yang ini ya standar aja bawa drum segala macam. Tapi begitu ini di luar acara kita sediakan tendang bola, cewek pun nendang. Langsung semangat. Waduh. tapi apa sih dari opininya Mas sendiri nih, Iya. opininya nih ya. Dari opini aja nih, by opinion. Apa sih yang membuat kenapa wanita ya, cewek-cewek ini pada pengen nonton sepak bola Indonesia gitu ya kan, terutama di level klub gitu. Apa sih? Opini aja. Sepak bola sekarang udah mengarah sebagai infotainment. Oke. Ya aku Banyak tidak drama sih. mengarah. Iya, ke sana. banyak drama sih ya. Sekarang udah Senyum-senyum nih, nggak tahu nih gua nih. banyak atlet yang berpacaran dengan selebgram segala macam. Iya, Itu influencer, ya KOL, jadi ya. bumbu-bumbu gimmick yang akhirnya ya ini sisi lain football ini terangkat. Iya. Dan disadari atau tidak, ini erat kaitannya dengan pendapatan pemain juga kan. Iya. Sekarang rata pendapatan pemain itu gede banget loh bro. Benar, Apalagi benar. main timnas. Kita aja kalah jauh mungkin. Telat. Oh, tahu gitu kita jadi pemain dulu ya. Lu sih bisa, gua nggak bisa. Tinggi nggak nyampe. Gua. Jago lah. Peter Crouch tinggi. Iya, lebih tinggi. Doi kan secara postur sama. Jadi emang menarik kok ngurusin bola itu, dinamikanya selalu ada dan kadang banyak hal yang kita tidak
menduga sebelumnya, kita harus terjun. Nggak bisa dianggap slow gitu. Iya, iya. Tapi berarti yang mahasiswa-mahasiswa yang di daerah-daerah ini memang dari awalnya kayak pengen banget ngebantu klub timnya tapi dari dulu nggak tahu caranya gimana ya berarti ya. Atau masuk ke industrinya. Atau masuk ke industrinya. bener. Mereka nggak tahu masuk industrinya seperti Iya. apa. Karena kan nggak terbuka kan, Iya. informasinya nggak terbuka, Dan- sosialisasinya nggak ada. Betul. Nggak ada oprek atau gimana-gimana gitu kayak di LinkedIn gitu-gitu. Dan ditambah lagi ada stereotip negatif soal sepak bola nasional kan. Iya. Dan itu dianggapnya sama, padahal itu udah berubah. Itu yang mereka nggak tahu. Itu betul. Ya kayak dia aja lah kan masuk kan kebetulan aja gitu loh. Artinya dia tidak, ya belum ada sosialisasi dari PT apapun dulu kan. Iya, iya, Tahu karena dia sering nongkrong. Ya. Kalau sekarang kan udah dibuka nih, ada nih kalau lu mau dan serius bisa kan gitu kan. Dulu mungkin begitu tapi nggak tahu orang daerah terutama daerah ya. Daerah. Informasinya nggak ada. Kalau ini kan udah dikelola secara profesional. Profesional. Ya. Berarti masih ketemu stereotip-stereotip yang negatif itu berarti orang-orang. Masih, terutama takut rusuh itu pasti ada ya. Iya. paling Itu ketika banyak informasi, video, foto segala macam ketika di pertandingan banyak mulai di level keluarga, sedikit banyak itu sangat berpengaruh. Contoh di Bali, ketika mereka banyak menghadirkan turis, jadi ada paket wisata, Iya. yang ada pertandingan, ada turis. Awalnya memang berat, ternyata sekarang itu menjadi bagian wisata yang dicari wisatawan. Oh, iya. Sampai segitunya. Contoh lagi di Malut 2 tahun terakhir di Ternate. Setiap pertandingan dari panpel setempat selalu menghadirkan 100 sampai 200 siswa SMP free Free Oh, tiket. Oke. free tiket. Iya. Yang terjadi sekarang udah mulai banyak keluarga, nggak ada lagi perasaan takut segala macam. Meskipun masih ada satu keanehan di Malut. Jadi Stadion Kiraha itu kan paling satu ini kan sangat dekat dengan komplek masyarakat kan. Iya. Belakangnya SD ada panti asuhan. Nanti- Itu nonton di atas. Dan itu ada yang ditiketin 50.000 Iya, sama kopi. Ya, mau protes gimana? Itu kan udah di luar ring satu loh. Iya, benar. Itu udah mereka. Dan memang nontonnya yang asik banget. Jadi udah di sudut yang pas lah. Ah. Jadi view-nya tuh Vantage point-nya bagus tuh. Iya, poinnya Lebih bagus bagus, dari enak di lebih bagus stadion. stadion bener. Dari atas soalnya, VIP. satu-satunya stadion Indonesia yang ada penonton tambahan. Tapi kan itu nggak bisa diapa-apain karena itu memang bukan lagi di ring satu atau sudah di luar lingkaran yang harus dikelola oleh panpel setempat kan. Benar. Oke lah, gua udah dikode sama produser. Sebenarnya enggak juga sih, tapi ya udahlah ya. Ya lu mau nanya lagi nggak? Udah, nanti nanti lagi aja. gitu. Jadi tadi Bung Hanif, gua sih manggilnya dia Bung Hanif ya. Hanif ya. Karena emang dia nulis di WA itu Bung Hanif, jadi udah kita panggil aja gitu Iya, ya. Bung Hanif ya, Bung Hanif, Iya, next, jadi ya. Bung Hanif udah menurut gua ini informasi yang sangat penting lah ya. Wow, lu ya. banyak nggak tahu kan? Bener. Gua lebih banyak lagi nggak tahu. Makanya penting banget gitu loh. Di Makanya koran asik nggak nih. ada soalnya. Hah? Di koran nggak ada. Nggak ada. Nggak Ini ada. Lo masih baca koran ya? udah nggak ada juga koran. Ini sumber A1 nih kalau istilah Real. Twitter ya. A1. A0 kalau bisa. Iya, ya, Anol gitu loh. Jadi kita thank you berat sama Bung Hanif sudah menyempatkan diri ke sini. Nanti kita undang lagi. Yes. Ya kan? Kita undang lagi. Terus sebelum kita pisah ada nggak 1-2 apalah ajakan untuk podcast Mutiara. kita, Oh, untuk oke, teman-teman oke. yang nonton gitu kan. Ya buat teman-teman semua, penonton, supporter maupun teman-teman dari pelajar, sekarang sudah saatnya bahwa stadion itu sudah sangat layak, aman dan nyaman untuk dikunjungi. Jadi silakan bisa menikmati dan stadion karena banyak kenyamanan, mungkin juga kemewahan dan saya yakin teman-teman semua akan merasa sangat pas, sangat nyaman ketika datang ke stadion dukung tim kalian. Asik. Mantap. Thank you. Gok. Biji bola. Pamit. Selamat malam. Bye. Bye.